Lepas setiap kali ditanya tinggal buka Google. Setiap kali ditanya tinggal buka Google. Hukum ini buka Google, ada jawabannya. Yang dia tahu cuma jawaban itu saja. Itu pun setelah berapa minggu lupa lagi. Yang menuntut ilmu dari bab A ke bab Z, dia faham tentang cara membagi warisan, dia faham tentang zakat, dia faham tentang ini, sehingga ketika dia muncul di tengah masyarakat memberi manfaat, nyan kajaring merumpuk. Sekarang mencari guru TPA saja susahnya minta ampun. Mencari guru TPA saja. Ni adalah sabar kampung, pada fikir-fikir sojek semebut yang siapa yang bisa ajarkan anak-anak ngaji. Yang bisa maksudnya faham betul dia ucapkan hurufnya, itu cuma ilmu Al-Quran saja. Dia ucapkan hurufnya dengan benar, dia faham makharijul huruf, dia faham tentang ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah setelah banyak pertemuan kita membahas tentang amalan-amalan Nabi yang sunnah sehari semalam, hari ini kita menggunakan kitab yang baru, yaitu Al-Matjar Ar-Rabih fi Sawabil Amal As-Salih. Ini artinya perdagangan yang menguntungkan untuk mendapatkan pahala dari amal saleh. Jadi kitab ini berbicara tentang pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi kepada orang yang beramal saleh, tentu dengan berbagai amal saleh. Dan itu berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Imam Syarfuddin Abdul Mu'min bin Khadaf Ad-Dimyati. Ini gurunya Imam Nawawi. Gurunya Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, berasal dari Mesir. Dimyat itu di Mesir. Dan beliau dikenal dengan ahlul hadis, alim, dan banyak orang yang berilmu yang mendatanginya untuk menjadikannya sebagai guru. Salah satu karyanya adalah kitab ini. Maka kita akan ambil manfaat dari kitab yang beliau karang tentang janji-janji pahala yang dikabarkan kepada mereka yang beramal saleh. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bab pertama yaitu tentang sawabul ilmi wal ulama wa fadluhum, yaitu pahala orang yang menuntut ilmu dan alim dan kelebihan-kelebihan mereka. Jadi bab pertama kita akan bicarakan tentang bagaimana Allah menjanjikan pahala kepada mereka yang gemar atau semangat menuntut ilmu. Dimulai dengan
beberapa kutipan ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah mengatakan bahawa Allah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain dirinya. Jadi Allah sendiri bersaksi atau menjadikannya sebagai saksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian Allah memuji wal malaikah, begitu juga malaikat bersaksi. Jadi pujian yang terhadap dirinya sendiri, lalu pujian terhadap malaikat. Langsung yang ketiganya wa ulul ilmi. Setelah malaikat, yang dipuji Allah adalah mereka yang berilmu, mereka yang mempunyai ilmu. Nah, ini pujian ini menunjukkan begitu tingginya kedudukan orang yang berilmu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Semua permisalan-permisalan yang Allah beri itu tidak mampu dipikirkan kecuali hanya orang yang berilmu. Jadi kalau Allah beri tamsilan-tamsilan dalam Al-Quran, maka orang berilmulah yang faham maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ilmu itu menjadi penuntun kita dekat dengan Allah. Ada kalanya orang baca Quran tapi tidak mengetahuinya, maka orang yang mengetahui yang lebih dekat dengan Allah. Maka banyak orang yang hafal ayat, hafal hadis, tapi tidak faham makna ayat, makna hadis, maka dia tidak dekat dengan Allah. Tapi orang yang menuntut, dia belajar bahasa Arab, dia faham apa yang dia baca. Satu ayat dia baca, karena dia faham, dia berilmu, membuat air matanya berlinang, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berilmu untuk memikirkan atau bertadabbur dengan apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Contoh sederhana, Bapak Ibu, karena tidak berilmu maka orang-orang kafir di masa Nabi itu mengatakan kepada Nabi itu dalam Quran itu, ngapain Allah buat permisalan-permisalan seperti binatang-binatang kecil? Apa itu? Quran itu rendah sekali. Masa permisalannya kepada binatang, kepada tumbuhan? Lalu kemudian Allah jawab, innallaha la yastahi ay yadriba bihi masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, kata Allah. Allah tidak malu, tidak segan bagi Allah untuk memberikan permisalan, walaupun permisalan itu hanya seekor nyamuk. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menuduh rendah sekali Quran itu. Dibuat permisalan dengan gajah, kan ada surat Al-Fil. Dibuat permisalan dengan pohon-pohonan. Lalu Allah jawab, nyamuk pun akan kubuat jadi permisalan. Dan Allah tidak malu. Apa maksud ayat itu? Nah, disitulah orang berilmu akan mencari tahu ada apa di balik nyamuk yang dicipta oleh Allah, sehingga Allah mengatakan nyamuk pun yang kuberi permisalan itu tidak membuatku harus malu. Ternyata ketika diteliti masalah nyamuk, ditemukanlah keajaiban yang tidak terduga. Nyamuk itu kan ubeti lipat, kecil sekali, sebesar ni dia itu.
Kita picit dengan ujung jari saja mati. Daging pun tak ada, dikurbankan tak bisa, disedekahkan tak bisa. Tapi ketika diteliti masalah nyamuk, subhanallah, nyamuk itu punya organ tubuh yang dahsyat, yang saya sendiri tak bisa gambarkan semuanya, karena ahli menggambarkan dengan detail di buku-buku. Nyamuk itu punya rongga badan yang punya berbagai kelebihan, dan mereka punya kelebihan yang Allah beri, itu bisa mendeteksi darah mana yang cocok dengan tubuh mereka. Jadi nyamuk itu punya seperti alat laboratorium untuk mengetahui. Kita kan harus masukkan darah ke lab untuk mengetahui ini golongan darah O, A+. Yang A+ nanti bisa dimasukkan ke A+ segala macam kan. Nyamuk itu diberi sensor oleh Allah. Dia tahu mana dari seseorang yang darahnya bisa cocok untuk masuk ke badannya. Maka enggak semua orang digigit oleh nyamuk. Kita duduk bersama, yang itu digigit nyamuk dan banyak digigit, kita enggak digigit nyamuk. Itu bukan bermakna nyamuk mencintainya, tapi darah dia yang cocok untuk digigit, untuk dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk. Maka nyamuk bisa mendeteksi sampai suhu, lalu kemudian jenis darah yang cocok digigit dan dimasukkan, yang enggak cocok enggak digigit nyamuk. Dan itu dideteksi sebelum dia menggigit. Dan kata para alim, suntikan nyamuk itu, mulutnya ketika masuk dalam pori-pori kita, itu seperti diberikan obat bius yang kita tidak terasa bahwa sedang digigit. Padahal kita digigit sama semut, Pak. Digigit semut, terasa kan, Pak? Bacut digigit kita langsung tahu. Nyamuk sudah penuh darah kita enggak tahu. Saya baca dalam tafsiran ayat-ayat tentang nyamuk itu diberi seperti obat bius oleh Allah di ujung penghisap darah itu. Jadi kita sendiri enggak sadar sedang gigit nyamuk. Begitu dia sudah gemuk, sudah lepas, baru terasa gatal. Begitunya, itu belum lagi rongga-rongga di tubuh nyamuk, sirkulasi darah ketika masuk disaring, kemudian masuk dalam tubuhnya tanpa membahayakan dirinya. Itu nyamuk saja, itu nyamuk saja. Makanya hanya orang berilmu yang bisa memahami tentang keajaiban-keajaiban, itu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kelebihan orang berilmu. Lalu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah mengatakan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu, darajat, dengan derajat yang tinggi. Jadi yang dimuliakan Allah di akhirat nanti, yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian langsung diiringi orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi ditinggikan Allah bukan satu derajat, darajat, berderajat-derajat tingginya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Kata Allah, tidak sama. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu tidak sama. Karena yang paling banyak mengingat-ingat Allah yatazakkar ulul albab, yaitu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat yang terakhir dalam Fatir ayat 28 Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah hanya orang alim. Jadi bahasa ulama di sini itu jamak dari alimun. Alimun artinya yang benar-benar berilmu. Mereka jamaknya ulama. Ciri-ciri ulama salah satunya selain ilmu yang banyak,
yaitu ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Maka tidak berhak menyandang kalimat ulama kalau belum timbul rasa takut kepada Allah. Jadi orang kadang-kadang galak-galak geke nak ulama ya, ni ulama raya, ni ulama. Tapi korupsi tetap jalan. Pajuh bank SPP anak Min Batankan tetap pajuh. Kemudian mengganggu santriwati perempuan tetap dilakukan. Tapi orang sudah duluan menggelar ulama ya. Ini bukan ulama itu Bapak. Kalau tidak ada rasa takut pada Allah, baik dalam terang maupun dalam gelap, dia belum layak disebut ulama. Ulama itu karena rasa takutnya, caci maki pun dia tidak berani lakukan, karena mengingat setiap kalimat pasti dicatat Allah. Ini ada yang disebut ulama ceramah di atas mimbar, isi ceramahnya caci maki, dia benar. Kalau bicara tentang perempuan yang sifatnya porno-porno, untuk membuat lucu, lalu orang kerja ulama raya, cukup cara berceramah, pintar sekali ceramah, ulama raya. Tapi bicaranya tidak menunjukkan dia ulama. Apalagi sampai memalsukan hadis. Kita mengatakannya ulama, tapi memalsukan hadis. Semua hadis disikat, hadis majah, hadis ini disikat, semua dikabarkan. Dia tidak faham pun mana hadis dhaif, mana hadis dhaif jiddan. Artinya ada hadis-hadis palsu pun tidak dibolehkan untuk disebarkan. Dia sebarkan. Lalu membuat orang-orang mendengarkan cerita dongeng di atas mimbar. Jadilah orang awam ini tertipu dengan hadis-hadis yang palsu. Dan itu dianggap biasa. Kenapa? Karena tidak berilmu, enggak takut. Kalau ulama enggak berani mengabarkan itu. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan", barang siapa yang berbohong kepadaku atau di atas namaku. Jadi mengutip hadis mengatakan qala Rasulullah, padahal hadis itu hadis palsu. Apa kata Rasulullah? "Falyatabawwa maq'adahu minan nar", siap-siaplah engkau nanti duduk di dalam api neraka. Kan cukup banyak. Jadi demi membuat orang terpana, kabarkan hal-hal yang hana betul dalam agama. Ini yang sangat berbahaya. Tapi kita ini begitu mudahnya seakan-akan predikat ulama boleh disandang oleh siapapun. Tidak. Kalau level kita, level kami itu tidak layak disebut ulama. Menyenangi ustaz dengku nyan panggilan kehormatan. Tapi kalau ulama itu belum layak. Ulama itu ujungnya tetap paling takut dengan Allah SWT. Makanya Allah memakai kalimat innama. Innama itu lil hasr, membatasi. Maksudnya yang benar-benar takut pada Allah hanyalah para orang alim. Yang tidak takut tidak layak disebut alim. Baik, ini kan yang hari ini banyak terjadi. Begitu dapat jabatan, dulu disebut ulama, begitu dapat jabatan singit kupiah. Itu tidak peduli lagi itu uang masuk dari mana, enggak peduli. Dulu mengatakan haram. Begitu dapat jabatan langsung berubah. Uang masuk enggak tanya lagi dari mana asalnya. Dulu nanya. Dulu asuransi haram. Begitu dapat jabatan berubah jadi halal. Jadi begitulah keadaan hari ini. Tidak takut dengan Allah. Dan ini sekaligus menunjukkan bahawa orang berilmu, ciri-cirinya yaitu orang-orang yang takut pada Allah SWT. Baik, itu ayat-ayat yang dikutip tentang keutamaan atau kelebihan orang yang berilmu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam hadis-hadis yang menyatakan betapa besarnya pahala orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis yang pertama yaitu dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah
ingin memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan membuat dia faqih, yufaqihu, dia akan membuat dia cepat faham terhadap agamanya. Wa innama ana qasim wa yu'ti Allah. Sedangkan aku, kata Nabi, aku ini hanyalah qasim. Qasim itu yang membagi ilmu. Wa yu'ti Allah, yang memberikannya adalah Allah. Jadi aku bukan orang yang mempunyai ilmu, kata Nabi. Aku diberi ilmu oleh Allah. Aku ini hanya qasim yang membagikan ilmu kepada kalian. Nabi merendah. Padahal Nabi memang sarangnya ilmu. Nah, bedanya Nabi dengan kita apa? Nabi tidak menuntut ilmu. Kita disuruh tuntut ilmu. Nabi enggak nuntut. Makanya kita ini baru dapat ilmu dengan menuntut. Nabi mendapatkan ilmu dengan dibenamkan ke dalam hatinya. Ya, itu disebut wahyu, diturunkan Allah. Maka ilmu Nabi itu instan. Ada pertanyaan, Nabi enggak tahu jawabannya. Nabi hanya menunggu wahyu. Ditanya oleh orang Yahudi, pembesar Yahudi, Muhammad, kalau benar engkau Nabi, cuba kasih tahu kami bagaimana kisah pemuda yang berada di dalam gua, yang tertidur dalam gua. Kemudian ceritakan kepada kami tentang Ya'juj, Ma'juj dan Iskandar, Zulkarnain. Nabi Muhammad enggak tahu. Dan Nabi Muhammad tidak menuntut ilmu dengan membaca, mencari di Google, tidak. Tapi Nabi Muhammad hanya menunggu. Nah, beberapa hari kemudian baru sampai berita. Diturunkanlah surah Al-Kahfi oleh Allah untuk menjawab pertanyaan pembesar-pembesar Yahudi itu. Nah, pembesar Yahudi itu tujuannya mengetes Nabi. Karena cerita Kahfi, Ashabul Kahfi itu sudah disebutkan di dalam mulut-mulut orang Bani Israel. Karena kejadiannya di Bani Israel. Jadi mereka ingin ngetes kalau ini benar Nabi, pasti dia tahu dari Tuhannya. Ternyata diturunkan cerita lengkap tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Zulkarnain, dan tentang Ya'juj, Ma'juj. Nah, jadi ilmu dari Rasulullah itu tidak dituntut, tapi diberikan langsung oleh Allah. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita ini disuruh tuntut. Kemudian Nabi sambung, "Wala yazala amru hadhihi al-ummah mustaqiman hatta taqumu as-sa'ah wa hatta ya'ti amrullah." Senantiasa urusan umat ini akan terus bergulir sampai datangnya hari kiamat dan sampai dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin katakan bahawa ilmu itu tidak berhenti sampai kiamat. Kita akan tetap membutuhkan ilmu. Ada orang yang hari ini mengira tidak boleh, hana pedele ilmu. Makanya banyak anak-anak hari ini tidak lagi suka menuntut ilmu. Karena ilmu sudah dikerdilkan dengan fasilitas yang instan. Orang enggak mau lagi belajar. Sedikit yang mau belajar agama, sedikit yang mau belajar kitab-kitab untuk mengetahui khazanah dalam Islam. Karena kenapa? Setiap kali ditanya tinggal buka Google. Setiap kali ditanya tinggal buka Google. Hukum ini, buka Google, ada jawabannya. Yang dia tahu cuma jawaban itu saja. Itu pun setelah berapa minggu lupa lagi. Yang menuntut ilmu dari bab A ke bab Z, dia faham tentang cara membagi warisan, dia faham tentang zakat, dia faham tentang ini, sehingga ketika dia muncul di tengah masyarakat memberi manfaat, nyan kajarin merumpuk. Sekarang mencari guru TPA saja susahnya minta ampun. Mencari guru TPA saja. Ni adalah sebuah kampung, pada fikir-fikir sojek semua beutnya. Siapa yang bisa ajarkan anak-anak ngaji? Yang bisa maksudnya paham betul dia ucapkan hurufnya, itu cuma ilmu Al-Quran saja. Dia ucapkan hurufnya dengan benar, dia paham makharijul huruf, dia paham tentang ilmu tajwid,
dia tahu mana mat asli, mana mat palsu, dia tahu mana ini dan itu saja carinya, Pak. Susahnya minta ampun. Tapi kalau mau cari S1 jurusan ekonomi banyak. Ketika dibuka pendaftaran, dibuka lowongan kerja, itu yang daftar 1000. Begitu kita buka TPA, yang membutuhkan guru yang bisa ini. Masya Allah, kadang-kadang tidak ada yang daftar karena merasa diri saya nggak bisa lah, saya nggak bisa tajwid, tidak bisa ini tidak bisa itu. Begitu sedikitnya orang yang hari ini gemar berilmu. Bahkan anak-anak pesantren saja yang dititipkan di pesantren selama 6 tahun, itu yang jadi, itu paling banyak sepertiganya. Nah, yang lain keluar, itu langsung keluar dari jalurnya. Nanti ada yang tak memikir lagi, kau fikir, lu kita kuning ni, aku yang mukat keruh, katanya. Nah, akhirnya dia mukat ini, mukat itu. Yang ngajar tak mau lagi. Dan inilah keadaan kita hari ini. Kenapa orang tidak lagi bersemangat menuntut ilmu hari ini, padahal urusan-urusan masih belum berhenti sampai kiamat. Karena ilmu itu berkembang, apalagi ilmu fikih itu tidak stagnan. Ilmu fikih itu tidak menetap, harus begitu. Berbeda zaman, maka dia akan menimbulkan pembaharuan. Dulu tidak pernah Nabi bicarakan tentang urusan bayi tabung, apa hukumnya bayi tabung. Kemudian Nabi juga enggak bicara tentang fasilitas untuk KB, kiban hukum jim, ada pakai alat-alat KB, pakai spiral, pakai ini, pakai, enggak ada. Dalam hadis Nabi enggak dibicarakan. Nabi enggak bicarakan tentang hukum Bitcoin, hukum uang yang beredar di dalam media internet, tidak berbentuk uangnya. Sekarang berkembang, banyak sekali masalah-masalah baru yang muncul. Hari nanti ke depan ni orang akan berzina, Pak, melalui alat alat visual. Jadi ditaruh saja di depan matanya. Misal dia mau berzina, dia pakai alat itu berzinanya di dalam alat itu dia lakukan sendiri, tapi dalam pandangan alat itu dia tetap di kamarnya, dia tetap di rumahnya, dia akan dipertemukan dengan seorang pelacur contohnya. Itu terjadi zina di dalam khayalan alat itu. Punan alatnya. Sekarang kan anak-anak main game dengan alat itu seperti berada di alamnya. Nanti rencananya orang belanja, yang direncanakan itu orang belanja itu enggak lagi menuju ke Jakarta pakai alat itu, setting di mana tempat belanja, mau masuk ke mall mana di Jakarta, lalu kemudian dia akan jalan dari lorong-lorong di mall itu, dia lihat barang hanya dengan memakai kacamata besar itu saja. Itu berhubungan dengan internet sampai kenal. Ada yang rencanakan haji ngenyan. Jadi duduk di rumah dia naik haji, dia tawaf, tapi di dalam pandangan itu dia ini sudah masuk ke dalam itu. Sampai segitu perkembangan. Apa hukumnya? Itu fikih akan menjawab, dan itu berkembang. Jadi ilmu itu tidak berhenti. Apakah haram berzina dalam keadaan khayalan begitu? Tetap haram. Dan itu dibutuhkanlah muktamar, dibutuhkanlah orang-orang yang berkumpul, para ulama berkumpul untuk membicarakan dari satu hukum ke hukum yang lain. Jadi tidak akan berhenti, kata Nabi, dan itu hanya bisa dibereskan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Sayangnya, orang yang pertama sekali diambil oleh Allah menjelang kiamat adalah orang-orang alim. Jadi maksud orang alim di situ yang selama ini kehadirannya membuat orang-orang merasa mendapatkan petunjuk. Kehadiran seseorang alim, banyak orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dia meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah menjelang kiamat, itu diperbanyak oleh Allah. Artinya meninggalnya orang-orang yang istiqamah dalam ilmu, sehingga tersesatlah umat, tersesatlah, tidak ada yang mengingatkannya lagi. Hari ini saja ada orang berilmu saja tidak berani mengingatkan lagi. Orang berilmu hari ini
Itu hanya sebatas pada tempat-tempat pengajian. Mengingatkan saja tidak berani lagi. Apalagi tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Kota Luk Semawe saja banyak orang-orang yang dianggap punya ilmu, tapi siapa yang berani mencegah maksiat di jalan-jalan? Kalau tidak ada kuasa. Melmeh tapi hanya kuasa. Karena hari ini ilmu dikalahkan oleh para penguasa. Siapa yang pegang kuasa, dialah yang memegang kendali. Kira-kira orang berilmu enggak cocok dengan penguasa, disikat habis. Enggak peduli dia bermanfaat atau tidak bermanfaat. Begitulah fitnah di zaman menjelang kiamat. Itu fitnah akhir zaman. Jadi salah satu yang akan menyebabkan kesesatan merajalela menjelang kiamat, yaitu dicabutnya kehadiran orang-orang berilmu di atas permukaan bumi. Ya. Tapi kalau yang berilmu tapi munafik, itu dibiarkan hidup. Ya. Berilmu tapi munafik dibiarkan hidup. Kenapa? Kehadiran dia malah membantu kesesatan. Ya. Sekarang kan orang-orang tersesat dipelihara. Yang tersesat dipelihara, yang istiqamah itu dipelihara juga, tapi dalam penjara. Yang tersesat-sesat, yang kira-kira bisa menghancurkan umat, itu dipelihara di luar penjara. Lanjut. Ya. Baik, kita selesaikan hadis ini, sedikit lagi kalimatnya. Jadi hadis ini tadi di dalam riwayat yang sama, itu ada sambungannya. Rasulullah katakan, ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi enggak bisa dapat ilmu instan. Ya. Duduk, tidur, makan, tiba-tiba jadi orang alim. Oh ada ustaz, saya pernah dengar namanya ilmu laduni. Itu pun Pak, itu hanya orang-orang yang diizinkan Allah, dan itu jarang. Selain para nabi jarang sekali mendapatkan itu. Contoh ilmu-ilmu yang Allah berikan tanpa harus menuntut, bisa saja itu hak Allah. Tapi itu diberikan kepada orang yang sangat dekat kepada Allah. Ya. Nabi Khidir itu diberi ilmu melebihi Nabi Musa. Karena pada saat hidupnya Nabi Musa pernah mengatakan, tidak ada yang melebihi ilmu yang diberikan Allah kecuali kepada aku. Jadi ada sedikit, Nabi Musa bukan ingin menyombongkan diri, dia ingin menundukkan orang Bani Israel. Pupuna masalah kerana yang maklum, karena dia seorang Nabi. Cuma kalimat dia merasa tidak ada yang lain yang Allah berikan ilmu yang lebih hebat kecuali dia, membuat Allah mengujinya. Nabi Musa diutus ke satu tempat untuk menemui orang yang lebih besar, lebih hebat ilmunya, yaitu Nabi Khidir. Maka diceritakan oleh Allah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Ya, di situ Nabi Musa baru tahu ternyata ilmu yang diberikan Allah kepadanya masih terlalu sedikit, ada orang lain yang lebih hebat lagi. Maka kita punya satu ungkapan, yaitu di atas langit ada langit. Makanya kalau baru untuk ilmu selesai S1, enggak usah sombong-sombongkan diri. Masih banyak ulun alim, masih selesai, masih banyak orang yang diberi ilmu yang kita tidak tahu. Dengan menghormati, kita dianggap orang berilmu. Makanya berilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dituntut. Maka suruhlah anak kita tuntut ilmu. Dan perlu kita faham bahawa ilmu itu dalam Islam itu enggak dibagi. Enggak dibagi sebenarnya. Ilmu dalam Islam itu sama, semua ilmu dianggap baik. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Namun ilmu agama disebut ilmu daruri. Ya, maksudnya itu dulu yang engkau pelajari, karena engkau akan pulang ke Allah dengan itu. Ibadahmu diterima dengan itu. Kita waktu pulang ke Allah kan enggak ditanya tentang rumus kimia, Pak. Yang ditanya semuanya urusan agama. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, apa arah kiblatmu, itu semua dengan ilmu. Maka ilmu agama nomor satu. Apakah ilmu dunia harus kita hilangkan sehingga orang kita katakan, enggak usah tuntut macam-macam, yang penting kamu belajar saja, hafal Quran saja, enggak usah pikir-pikir kimia fisika. Kalau enggak ada kimia fisika, enggak muncul obat-obat. Seandainya semua orang tuntut ilmu agama, enggak ada yang mau meluaskan ilmu
tentang urusan-urusan di dunia, itu enggak muncul doktor. Karena doktor harus faham kimia, harus faham fisika. Enggak muncul kecanggihan-kecanggihan teknologi. Ini lampu ini terciptakan karena ilmu. Lampu ini, kalau kita mendengarnya Thomas Alva Edison, itu lampu itu cipta sama dia. Bayangkan kalau semua orang menuntut ilmu agama, sampai orangnya hana lampu tak bawa apa ini. Seandainya enggak ada lampu satupun. Sekarang yang menerangkan masjid siapa? Ya ciptaan dari penemuan dari si Thomas itu. Sayangnya si Thomas itu kafir. Kalau dia mukmin, sungguh Masya Allah di kuburannya penuh dengan cahaya. Kenapa? Gara-gara penemuannya, orang Islam mau mengaji, ada lampu. Orang Islam salat, lampu. Semua TPA, tempat-tempat pesantren, semuanya lampu. Semua membutuhkan lampu. Learn banyak dalam 5 menit saja. Mati lampu dalam 5 menit, kita semua sudah gegoh. Gegoh itu apa bahasa Indonesianya? Mati lampu, kibancara. Tak bisa hidup dalam rumah 5 menit. Asing enggak hidup, nyamuk bertebaran, anak sedang baca Quran sudah lari-lari semuanya. Ya, enggak ada lampu. Betapa besarnya pahala orang yang menemukan cahaya. Sayangnya dia kafir. Kalau dia mukmin, surga itu dapat. Semua pahala untuk dia, semua pahala untuk dia. Makanya perlu belajar. Cuma bedanya orang dulu belajar ilmu dunia itu tetap yang di depan ilmu agama. Maka terkenallah nama-nama Al-Farabi, Ibn Sina, kemudian macam Khawarizmi, matematika dia temukan begini-begini. Tapi tetap dalam kepalanya Al-Quran, hadis, orangnya taat. Anak kita hari ini enggak, sudah dirubah. Jadi kalau masuknya ke IAIN, belajar agama. Kalau masuknya ke Unimal, ke Universitas Malikul Salehnya, lanjutlah agama contohnya. Itu contohnya. Jadi kemana nak masuk? Di Unsia. Jurusan apa? Jurusan yang umum-umum lah. Ada belajar agama? Enggak ada. Jadi kamu ada solat? Enggak ada. Kalau nanti lulus IAIN baru saya solat. Yang mudah-mudahan lagi dipisahkan hari ini oleh kebodohan. Makanya orang-orang yang belajar di tempat umum seakan-akan merasa agama itu enggak ada di sini. Enggak usah bawa-bawa agama di sini. Kalau mau bawa agama, belajar di Mesir, di Madinah, di Mekah, itu di sana belajar agama. Kalau di sini jangan belajar agama. Disitulah kehancuran kita. Maka muncullah mahasiswa-mahasiswa yang hanya memikirkan nilai, tidak lagi memikirkan akhirat. Yang penting kumlot. Jadi waktu dipanggil fulan kumlot, oh bangganya minta ampun. Orang tuanya bangga. Salat selama kuliah enggak pernah, baca Quran enggak pernah. Tapi orang tuanya bangga, anak dong kumlot. Dia sebenarnya bangai. Orang enggak salat itu bangai. Dia enggak tahu tujuan hidupnya. Itulah kekurangan kita hari ini memisahkan ilmu. Dulu orang tidak. Yang kedokteran belajar, tapi tetap akhirat nomor 1. Jadi jemaah melakukan Allah, ilmu dituntut. Wal fiqhu bitafaqquh, ilmu fikih itu dengan dipahami. Kemudian di ujung hadis Nabi katakan innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Diulang lagi oleh Nabi, yang paling takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang berilmu. Baik, inilah hadis tentang keutamaan atau pahala yang Allah berikan, betapa tingginya kedudukan orang berilmu. Saya berhenti di sini. Sudah 40 menit. Ada waktu 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, ini jadi bab-bab dalam kitab ini Pak akan terus bicara tentang pahala-pahala. Nanti pahala orang yang berwudu, pahala orang yang begini, pahala orang berhaji, orang macam-macam ya, sampai hal-hal yang sederhana. Itu semuanya dibicarakan satu persatu. InsyaAllah ya, kita akan bahas kitab ini tuntas, mengambil keutamaan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita cukupkan, insyaallah kita sambung di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.